Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kerjasama internasional. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang kerjasama internasional itu seperti apa. Oke. Di video kali ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Jadi setelah mempelajari video kali ini, kita diharapkan mampu. Yang pertama itu adalah menjelaskan apa sih pengertian dari kerjasama internasional itu. Kemudian yang kedua, kita juga diharapkan mampu memahami manfaat dan dampak kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa. Kemudian kita juga akan menganalisis apa sih bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kita bisa tahu apa sih lembaga atau badan ekonomi internasional yang Indonesia terlibat di dalamnya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke materi ya. Yang pertama, kita akan mencari tahu dulu kenapa sih kok kita harus melakukan kerjasama internasional ya. Jadi ibaratkan sebuah rumah. Oke, diibaratkan Indonesia itu adalah sebuah rumah ceritanya. Kita tinggal di sebuah kompleks. Kompleks itu adalah ya dunia ini. Dunia ini merupakan kompleks tempat kita hidup. Nah, kalau kita berumah hidup di kompleks itu kan kita juga punya tetangga. Nah, tetangga kita itu adalah negara-negara lain ini. Jadi ceritanya penting melakukan kerjasama internasional karena ceritanya ada beberapa hal yang kita itu tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Oke. Apa sih pentingnya, terus pengertiannya dan sebagainya. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kerjasama internasional. Oke, apa sih kerjasama internasional itu? Kerjasama internasional adalah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Jadi kuncinya adalah saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan itu namanya bukan kerjasama. Makanya kerjasama internasional adalah kerjasama satu negara dengan negara lainnya itu yang saling menguntungkan. Lantas kalau seperti itu, apa sih kerjasama ekonomi internasional? Oke, kerjasama ekonomi internasional kalau gitu adalah kerjasama yang merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Jadi kalau kerjasama ekonomi ya berarti dalam bidang ekonomi. Karena kerjasama internasional sendiri tidak melulu dari di bidang ekonomi, bisa dilakukan di berbagai bidang. Jadi bidang sosial, budaya, keamanan, pertahanan dan sebagainya, pendidikan, teknologi dan sebagainya itu merupakan bidang dari kerjasama ekonomi internasional atau kerjasama internasional kita, seperti itu. Selanjutnya, apa sih manfaat dari kerjasama internasional? Kenapa kita kok harus melakukan kerjasama internasional? Oke, yang pertama, manfaatnya itu adalah ya, dengan kerjasama ekonomi internasional atau dengan kerjasama internasional itu diharapkan bisa menarik modal asing masuk ke Indonesia. Jadi dengan adanya kerjasama internasional kita bisa menarik modal asing dan investasi di Indonesia, sehingga dengan adanya modal asing dan investasi itu bisa mendorong kemajuan perekonomian dan pembangunan negara kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya investasi modal asing karena kerjasama internasional itu bisa membuka lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Jadi dengan adanya investasi, terus dengan adanya modal asing, sehingga perekonomian yang ada di negara kita itu semakin berkembang dan semua lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia itu bisa terserap dengan baik. Kemudian dengan adanya kerjasama internasional juga bisa memaksa Indonesia atau memaksa kita sebagai orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia itu meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, meningkatkan kualitas diri kita, karena dengan adanya kerjasama ini otomatis keterbukaan itu terjadi. Jadi kamu bebas untuk bekerja di luar negeri, pun orang luar negeri juga bebas bekerja di Indonesia. Jadi persaingan akan semakin ketat. Jadi dampak lain
selain membuka lapangan kerja baru, juga nanti ada persaingan yang semakin ketat. Jadi kita dituntut untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas tenaga kerja kita, seperti itu. Jadi kita juga bisa belajar dari negara lain yang lebih maju, dan itu bisa meningkatkan kualitas dari diri kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari manfaat kerjasama internasional itu adalah, nah ini, kesempatan menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju sehingga mendorong transfer teknologi. Jadi karena adanya keterbukaan kerjasama, kita bisa menimba ilmu dari negara-negara yang lebih maju, baik itu pengetahuannya, teknologinya, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Jadi karena adanya kerjasama internasional, ekspor, impor, kemudian kita terlibat di lembaga-lembaga kerjasama internasional, itu bisa memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Jadi kita bisa mengenalkan sumber daya kita, kemudian budaya kita dan sebagainya ke kancah internasional, seperti itu. Kemudian yang kelima manfaatnya adalah mempererat persahabatan antar negara dan menjaga perdamaian dunia. Jadi dulu kita tahu bahwasanya kalau misalkan untuk mencari keuntungan dari negara lain dilakukan dengan peperangan atau penjajahan, seperti itu ya. Karena dengan adanya perkembangan peradaban manusia, jadi kita sudah sadar bahwasanya kalau misalkan perang dan sebagainya itu tidak ada yang diuntungkan, jadi sama-sama rugi. Oleh karena itu kita akhirnya melakukan kerjasama internasional biar dua pihak semuanya itu diuntungkan dan terjadi atau bisa menjaga perdamaian dunia, seperti itu. Kemudian yang keenam, manfaat dari kerjasama internasional adalah kemudahan memperoleh bahan baku sehingga bisa menurunkan harga pokok per produksi, karena kita tahu masing-masing dari negara itu punya keunikan, letak geografisnya beda, iklimnya beda, budayanya beda, dan lain sebagainya. Nah kalau seperti itu, sumber dayanya yang dihasilkan beda, jadi kita tidak mungkin mendapatkan beberapa barang. Jadi misalkan di Indonesia kita letak geografisnya, negaranya adalah negara tropis, untuk hasil pertanian dan sebagainya itu kita bisa tuh memproduksi sendiri, tapi untuk negara lain kan tidak. Kemudian untuk teknologi dan sebagainya itu karena di negara lain sudah maju, jadi secara harga produksi dan sebagainya itu sudah murah, kita bisa mengimpor dari negara lain daripada kita memproduksinya sendiri, seperti itu. Jadi kerjasama internasional itu diharapkan juga menjadi kemudahan memperoleh bahan baku sehingga bisa menurunkan harga pokok berproduksi kita. Kemudian yang ketujuh itu, dengan kerjasama internasional itu bisa menambah devisa negara kita. Oke, itu adalah beberapa manfaat dari kerjasama internasional. Selanjutnya, selain manfaat, ada nggak ya dampak negatif dari kerjasama internasional itu? Apa cuman manfaat aja yang kita dapatkan dari kerjasama internasional? Pasti ada dampak negatif. Jadi selain dampak positif yang kita peroleh, juga ada dampak negatif yang akan kita dapatkan. Beberapa dampak negatif ini diantaranya, yang pertama, ketergantungan terhadap negara maju. Jadi kalau negara berkembang itu biasanya kan untuk teknologi dan sebagainya itu kita masih belum bisa ya. Jadi kita biasanya itu mengimpor atau mendatangkan dari negara-negara yang lebih maju. Nah itu nanti bisa membuat kita ketergantungan terhadap negara maju. Jadi ini perlu diwaspadai. Maksudnya dampak negatif ini perlu kita sadari dan kita cari solusinya. Jadi kita tidak benar-benar ketergantungan terus-terusan terhadap negara maju. Kita harus juga belajar, kita harus juga terus membangun kemandirian dari negara kita. Jadi kita tidak bisa terus-terusan tergantung dengan negara maju, karena dengan kerjasama ini biasanya nanti jatuhnya kita ketergantungan terhadap negara maju. Kemudian dampak negatif yang kedua itu adalah pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing ya.
karena ada ekspor impor atau perdagangan bebas menjadikan pasar dalam negeri kita itu dikuasai oleh produk asing. Jadi produk dari dalam negeri kita, produk lokal kita itu kalah dengan negara asing yang mungkin dari biaya produksi dan sebagainya lebih murah. Jadi selain itu menjadi hal yang positif karena kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, ternyata itu bisa juga menjadi sesuatu yang negatif karena nanti produk kita, produk dalam negeri kita itu kalah saing di negeri sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, budaya bangsa yang lama akan terkikis karena masuknya budaya baru. Jadi karena adanya keterbukaan ini kan seperti tidak ada sekat ya, kita bisa mengetahui budaya di negara lain itu seperti apa ya. Kita tahu untuk yang suka Korea seperti itu kan, kita bisa melihat dunia hiburan di sana itu seperti apa ya. Enggak apa-apa sih, saya juga suka drama Korea dan sebagainya itu, cuman kita harus bijak ya. Jadi kita menyesuaikan bahwasanya kita itu di Indonesia itu adalah negara dengan budaya ketimuran, dengan budaya sopan santun. Ada beberapa hal yang itu budaya di luar sana itu tidak cocok dengan kita. Jadi kita harus waspada karena dengan adanya kerjasama, keterbukaan dan sebagainya itu nanti kita terpengaruh, budaya kita itu terkikis, akhirnya kita ikut dengan budaya luar yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan kita ya. Itu dampak negatif yang ketiga. Kemudian yang keempat, menuntut antar negara untuk saling terbuka. Hal ini bisa beresiko informasi negara bocor. Jadi karena adanya keterbukaan dan sebagainya itu bisa merupakan suatu resiko. Jadi kalau misalkan pertahanan dan keamanan itu kan saya rasa merupakan sesuatu yang rahasia ya. Jadi tapi dengan adanya keterbukaan informasi dan sebagainya itu bisa jadi kita bisa diintip lah bahasanya oleh negara lain, seperti itu. Itu merupakan beberapa dampak negatif dari kerjasama internasional. Mungkin ada lagi dampak negatif yang kalian rasa belum saya bahas di sini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar nanti, seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian, kemudian manfaat dan dampak negatifnya, setelah itu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari kerjasama internasional itu seperti apa. Jadi di sini saya akan membahas ada beberapa ya bentuk-bentuk dari kerjasama internasional. Yang pertama itu nanti bentuknya ada kerjasama bilateral. Kemudian yang kedua kerjasama regional, kemudian yang ketiga kerjasama antar regional, kemudian yang keempat kerjasama subregional, kemudian yang kelima kerjasama multilateral. Kemudian kita akan bahas satu-satu nanti. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kerjasama bilateral. Apa sih kerjasama bilateral itu? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjadi antara dua negara. Jadi bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya apa Bu? Contohnya, oke, jadi Indonesia itu punya banyak sekali kerjasama dengan negara asing ya, negara lain. Jadi contohnya ini, yang pertama Indonesia dengan Jepang. Dalam bentuk apa kerjasamanya? Salah satunya di bidang ekonomi, itu ada kerjasama Economic Partnership Agreement ya. Nggak ini saja sih, kerjasamanya pasti banyak, cuman ini salah satunya saja. Di sini yang saya tekankan adalah kalian tahu apa sih kerjasama bilateral itu. Jadi ini contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian ada lagi Indonesia dengan Korea. Nah ini yang Korea Selatan, jadi ini yang suka apa-apa Korea ini. Nah, ada kerjasama Indonesia di bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar dan sebagainya. Nah, ini kalian yang suka Korea, monggo silahkan nanti studi atau kuliah atau pertukaran pelajar ke sana gitu ya. Kemudian ada bentuk kerjasama Indonesia dengan Cina. Ini dalam bidang teknologi juga banyak. Nanti kalian cari sendiri, baca sendiri kira-kira kerjasama kita itu apa saja. Kemudian ada Indonesia dengan Thailand dari bidang pertanian, itu juga ada. Jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama dari dua negara.
Nah, ini ada beberapa contoh dari kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain seperti itu. Oke, ini kerjasama bilateral sudah. Yang kedua adalah kerjasama regional. Apa sih kerjasama regional itu? Kerjasama regional adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Jadi yang tetanggaan nih, sama-sama satu kompleks gitu ya, bisa jadi itu dinamakan kerjasama regional. Jadi di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Contohnya apa? Nah, ini kalau di Indonesia ya nggak di Indonesia aja sih, ini yang kita bahas nanti. ASEAN. Jadi salah satu contoh dari kerjasama regional itu adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Jadi ini adalah kerjasama dari negara-negara Asia. Kerjasamanya ya macam-macam. Nanti saya akan memberikan modul ya berkaitan dengan lembaga-lembaga ini. Nanti kalian baca dan pahami lebih lanjut seperti itu. Nah, ini pokoknya yang satu kawasan tertentu itu dinamakan kerjasama regional. Salah satu contohnya adalah ASEAN. Kemudian ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, itu juga di bidang ekonomi ya, untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada European Union atau Uni Eropa. Nah, itu untuk di negara-negara kawasan Eropa sana. Jadi regional itu, kerjasama regional itu adalah kerjasama antar negara-negara yang satu kawasan atau yang kawasannya berdekatan gitu. Itu untuk kerjasama regional. Nah, selanjutnya ada yang namanya kerjasama antar regional. Jadi kalau tadi kita sudah membahas kerjasama regional itu ada ASEAN dan sebagainya. Nah, ini ada lagi namanya kerjasama antar regional. Apa sih kerjasama antar regional? Itu adalah kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional atau lembaga regional dengan negara lainnya di kawasan yang berbeda. Jadi kalau tadi kita sudah ikut ASEAN, terus APEC dan sebagainya, nah itu ASEAN itu bekerjasama dengan sama-sama lembaga kerjasama regional, atau biasa jadi lembaga regional dengan negara lain gitu. Itu adalah untuk kerjasama antar regional. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra dagang atau ASEAN Foreign Partner ya. Nah, meliputi negara Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korsel, dan Selandia Baru. Jadi ASEAN itu bekerjasama dengan mitra-mitra dagang. Nah, itu dikatakan sebagai kerjasama antar regional. Kemudian ada lagi kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Jadi antar dari kerjasama regional itu juga bekerjasama dengan regional lainnya seperti itu. Itu untuk kerjasama antar regional. Kemudian ada lagi yang namanya kerjasama subregional. Apa itu? Artinya adalah kerjasama beberapa negara sub kawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Oke, ini lingkupnya mungkin lebih kecil dari regional ya. Kalau regional nanti besar. Nah, ini dari regional itu ada kerjasama sendiri untuk kawasan yang lebih berdekatan seperti itu, sub kawasannya. Contohnya apa sih? Nah, ini ada beberapa. Ada kerjasama kita dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina di dalam apa ini namanya? East Asian Growth Area. Nah, ini ada lagi. Jadi kita dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina itu membentuk kerjasama yang namanya adalah East Asian Growth Area. Oke, nanti saya berikan modulnya ya. Oke, contoh selanjutnya adalah kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Thailand Growth Triangle. Ya,
Oke, itu. Jadi MTGT. Jadi ini kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Kalau ini Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dan Thailand. Jadi kita kan tergabung dengan di negara ASEAN, tapi kita juga ada apa ya, kerjasama sendiri gitu dengan beberapa negara di sub yang tergabung di ASEAN. Jadi kayak sub kawasannya gitu. Maaf kalau misalkan ada suara berisik ya. Oke. Kelima itu adalah kerjasama multilateral. Jadi yang terakhir kita akan belajar tentang apa sih kerjasama multilateral. Artinya dari kerjasama multilateral itu adalah kerjasama antara lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Jadi bebas internasional, banyak negara tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu. Contohnya apa? Banyak ini. Organisasi, bisa dikatakan ini organisasi yang besar ya. Jadi ada WTO atau World Trade Organization. Kemudian contoh lainnya itu adalah ILO, International Labour Organization. Kemudian ada lagi IMF, International Monetary Fund. Kemudian ada World Bank dan yang lain sebagainya, masih banyak contohnya. Oke, nanti untuk masing-masing dari organisasi ini saya beri kalian modulnya untuk kalian pelajari dan baca sendiri ya, karena kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang sepertinya. Kemudian setelah kita tahu bentuk-bentuk dari kerjasama internasional itu, nah ini kalau ini contohnya ya, jadi contohnya dari kerjasama multilateral yang anggotanya banyak negara itu adalah ada beberapa, ada World Trade Organization, kemudian ada ILO, ada IMF, ada World Bank. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih lembaga-lembaga ekonomi internasional itu. Jadi apa saja lembaga-lembaga yang ada. Ini juga pasti banyak sekali ya. Cuman kita akan bahas beberapa saja. Oke. Yang pertama, lembaga kerjasama internasional itu nanti yang kita bahas di sini cuman lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional sama kerjasama atau badan kerjasama ekonomi internasional. Jadi dua itu pun tidak semua pasti ya. Jadi tidak cuman yang ada di sini saja. Jadi kerjasama internasional itu bentuknya atau jumlahnya banyak sekali. Karena yang di sini yang dibahas cuma terbatas. Yang pertama kita akan cari tahu tuh contoh-contoh dari kerjasama ekonomi regional itu apa saja. Nah, ada ASEAN ya, ASEAN tadi sudah sedikit kita bahas, Association of Southeast Asian Nation. Ini anggotanya ada 10 atau 11 ya yang terupdate ya. Coba nanti saya kasih modulnya, kalian pelajari ya, berkenaan dengan ASEAN, berdirinya kapan, kemudian pemprakarsanya itu seperti siapa saja, kemudian tujuannya itu apa dari terbentuknya ASEAN. Kemudian itu ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi Asia, kawasan Asia yang di situ diharapkan merupakan perdagangan bebas ya, area perdagangan bebas Asia. Kemudian ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu juga ada. Kemudian ada ADB, ASEAN Development Bank. Kemudian ada lagi regional kita, APEC, ASEAN, Asia Pacific Economic Cooperation, di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada lagi Uni Eropa atau European Union. Oke, ini untuk yang di kawasan Eropa. Kemudian ada lagi South Association for Regional Cooperation. Ini merupakan bentuk-bentuk dari lembaga kerjasama ekonomi regional. Kemudian selanjutnya adalah ini
Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Oke, itu World Bank-nya muncul dulu ya. Oke. Yang pertama, contohnya Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional kita itu salah satunya adalah World Bank, jadi Bank Dunia. Kemudian ada yang namanya IMF. Jadi World Bank sama IMF ini salah kalian sering dengar ya. Bank Dunia sama IMF, International Monetary Fund. Kemudian ada ISDB, Islamic Development Bank. Kemudian ada lagi UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Kemudian ada OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, ini untuk penghasil negara, sama-sama penghasil itu minyak ya, yang OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Kemudian ada lagi WTO, World Trade Organization. Kemudian ada lagi Economic and Social Council. Nanti ini saya kasih materinya di modul pembelajaran. Oke. Nanti kalian baca apa-apa sih World Bank itu apa, IMF itu apa, tujuannya apa, di situ nanti sudah ada informasinya seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Setelah itu, ini ada assignment atau tugas ya. Tugasnya cuma satu aja, cuma dikit, mudah. Jadi ini nanti harus segera diselesaikan biar nanti tugasnya tidak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jangan ditunda, nanti malah bertumpuk-tumpuk terus lupa dan sebagainya, nanti di akhir kalian kewalahan sendiri. Tugasnya apa sih? Mudah kan? Ini gini, perdagangan bebas itu kan telah berkembang pesat ya saat ini dalam kehidupan masyarakat global. Nah, negara berkembang cenderung bergantung pada produk impor dari negara yang lebih maju. Jadi kita sebagai negara berkembang itu kadang bergantung ke negara maju. Akibatnya kecintaan dan rasa bangga masyarakat terhadap hasil produksi dalam negeri itu berkurang. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kondisi ini? Jadi, gimana pendapat kalian mengenai kondisi ini? Oke, nanti tugasnya dikumpulkan di Google Form. Nanti Google Form saya akan kirim ke grup kelas masing-masing ya. Nah, nanti kalian berikan pendapat kalian, jawaban kalian di form tersebut. Seperti itu. Oke. Untuk bentuk lembaga dan sebagainya secara rinci nanti saya kasih kalian modul untuk bisa dipelajari secara mandiri ya, sebagai bahan tambahan untuk pembelajarannya. Pembelajaran kita berkenaan dengan kerjasama internasional. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Handout nanti juga saya sematkan mungkin di link deskripsi video ya, atau mungkin juga saya kirimkan di grup atau Google Classroom kita, seperti itu. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kemudian tadi tugasnya jangan lupa segera dikumpulkan ya. Kemudian itu dulu saja dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah perbuatan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.